Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi happening sekaligus kabar panas yang satu ini masih seputar perseteruan Erin dengan Hera, mantan ART-nya. Setelah aksi saling lapor, ternyata perseteruan tersebut menuai atensi Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Penasaran seperti apa kira-kira tanggapan anggota DPR RI soal perseteruan ini? Dan apakah Erin sudah mengetahui kalau mantan ART-nya itu mengadu ke DPR RI? Tanpa berlama-lama, langsung saja ini dia informasinya. Besti, perseteruan Erin dengan mantan ART-nya, Hera, kian melebar. Jagat maya mendadak panas setelah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, secara terbuka menyebut bahwa laporan yang dilayangkan Erin terhadap Hera tidak sesuai fakta. Pernyataan menohok ini muncul setelah Habibur Rahman bertemu langsung dengan Hera di gedung DPR untuk mendengarkan kesaksian dari sisi sang pekerja. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di pintu rumah mewah Erin itu hingga seorang pejabat tinggi negara merasa perlu turun tangan langsung? Apakah kesaksian Hera begitu meyakinkan? Ataukah Erin memang sudah kehilangan kredibilitasnya di mata hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI menilai penggunaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam perkara Hera, mantan asisten rumah tangga Erin Wartia, tidak tepat. Hukum tidak boleh digunakan secara berlebihan terhadap masyarakat kecil. Apalagi objek yang dipersoalkan tidak termasuk kategori data pribadi sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kalau yang dipersoalkan adalah foto suasana rumah, kendaraan, hingga foto bersama anak-anak atau dokumentasi biasa yang tidak memuat identitas pribadi seseorang, maka tidak memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tuduhan terhadap Hera tidak tepat karena data pribadi dalam Undang-Undang PDP pada prinsipnya berkaitan dengan identitas personal seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, data kesehatan, rekening, dan data biometrik. Semangat pembentukan Undang-Undang PDP adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data sensitif atau pribadi dan kejahatan digital, bukan untuk memperluas kriminalisasi terhadap orang kecil yang secara ekonomi maupun posisi sosial jauh lebih lemah. Komisi 3 DPR RI berkomitmen melindungi masyarakat kecil agar tidak mudah dikriminalisasi. Negara tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum harus mengedepankan keadilan, proporsionalisme, dan rasa kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah karena merasa dipojokkan oleh pernyataan sang politisi, Erin pun tak tinggal diam nih Besti. Dengan tegas ia menegaskan akan terus menuntut keadilan. Ia menyerang balik dengan menyebut bahwa Habibur Rahman tidak memiliki hak dasar untuk mengintervensi kepolisian agar tidak melanjutkan laporannya terhadap Hera. Sanggupkah Erin tetap berdiri tegak dengan keyakinannya di saat bukti-bukti mulai diragukan oleh pihak berwenang? Dan apa kewenangannya mereka untuk tidak melanjutkan ini? Karena saya punya bukti yang sangat valid. Saksi-saksi saya di rumah mengetahui CCTV. Ya, jadi gini loh ya. Jadi, ini justru saya sangat fight. Dengan saya akan fight. Ya berarti menyayangkan juga dengan statement anggota 3 komisi DPR ini. Apa haknya dia untuk berkata seperti itu? Kita sama-sama ketahui bahwa undang-undang itu dibuat ya untuk melindungi masyarakat dan berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali apakah dia seorang konglomerat, seorang jenderal, seorang pejabat, seorang Ibu Erin atau seorang ART, itu sama, semua di mata hukum. Sama-sama memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak terkecuali, tidak ada pengecualian. Jadi kami datang tadi dengan semangat mencari keadilan. Ya. Dengan berani kami datang ke DPR RI dengan semangat untuk mendapatkan keadilan. Ya, karena kami juga membawa alat-alat bukti.
Erin bersikeras bahwa dirinya adalah korban sebenarnya dan menuduh pihak Hera sengaja membesar-besarkan cerita serta memainkan peran sebagai korban kekerasan demi meraih simpati. Ia yakin 100% bahwa bukti yang ia miliki tidak akan terbantahkan. Namun, benarkah Hera hanya sekedar berakting sebagai korban teraniaya? Ataukah tuduhan kekerasan yang diduga dilakukan Erin memang memiliki jejak yang tak bisa dihapus dengan kata-kata klarifikasi? Sejauh mana Erin akan menyeret harga dirinya demi membungkam seorang mantan asisten rumah tangga yang kini mendapat dukungan dari Senayan? Menurut kami, kacamata hukum kami, ini ada sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Akan berbeda ketika si korban ya saat ini sedang ada di rumah sakit, ada di ICU mungkin, atau setelah keluar juga menimbulkan cacat yang permanen. Tapi faktanya kami tidak melihat itu. Faktanya kami melihat dia alhamdulillah, syukur dalam keadaan sehat, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa wawancara atau bisa datang kemana-mana ya untuk menyampaikan ini itunya. Jadi saya rasa agak sedikit berlebihan kalau kasus ini ya seolah-olah sangat luar biasa gitu loh. Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa disampaikan. Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphonenya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah membantu juga, 2. Erin kini tak hanya berperang melawan Hera, tapi juga melawan narasi yang dibangun oleh pihak-pihak berpengaruh. Mungkinkah keyakinan Erin ini berakar dari rasa benar yang tulus? Ataukah ini hanya kepanikan seorang majikan yang tak menyangka bahwa urusan rumah tangganya menjadi konsumsi publik? Hukum kini diuji antara kesaksian rakyat kecil dan tuntutan sang sosialitas. Siapakah yang pada akhirnya akan kalah di meja persidangan? Saya harus perjuangkan nama baik saya. Sudah dirusak seperti ini, pembunuhan karakter. Dia podcast kemana-mana. Tampil di DPR, ya kan? Itu sangat berlebihan. Itu sangat keterlaluan dan itulah kita akan harus bikin laporan karena kan dia fitnah. Ya, curiga sih pasti ada ya, karena kan kejadian malam, bayangin jam 11, setengah 11 pembantu itu melakukan foto-foto kayak gitu di depan rumah pagar saya, terus tiba-tiba pagi siang udah viral. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bukan sekedar komentar tak berdasar, Erin juga akan mengambil langkah serius dengan melayangkan surat permohonan ke anggota DPR RI Komisi 3. Erin sangat mengharapkan keluhan dan fakta dari pihaknya harus didengarkan serta dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Karena bagi Erin, perseteruan ini terjadi bukan tanpa alasan dan dasar. Rumah itu adalah bersifat privasi. Ya, tentunya atas kehendak daripada pemilik rumah. Rumah bersifat privasi. Bagaimana ketika bapak-bapak, ibu-ibu ya mengalami ya atau mendapati ART di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, mengambil gambar, memvideokan kegiatan di rumah, ya isi rumah, kamar tidur, anak-anak, diposting tanpa seizin daripada pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah, tanpa sepengetahuan dari bos di mana tempat dia bekerja. Dengan sengaja kami duga memposting gitu loh. Undang-undang itu juga kan ada ya, barang siapa ya yang tanpa izin dan tanpa hak memposting, mengupload di sosial media
Ya, kan tentunya juga dilindungi undang-undang gitu loh hal tersebut. Ya, kami tentunya akan secara santun kami akan menyampaikan surat permohonan ya ke pihak Komisi 3 DPR RI untuk kami juga sebagai rakyat didengar. Ya, didengar pendapatnya, dilihat alat buktinya, sehingga sebagai rumah rakyat kami juga merasa diayomi oleh para wakil rakyat gitu loh. Ya, hukum itu tidak boleh berpihak. Hukum itu harus ada di tengah. Ya, hukum itu harus berkeadilan. Bahkan Erin dengan tegas mengatakan tak ada kata maaf kepada sang mantan ART karena ia menilai banyak fakta yang sengaja diungkap ke publik untuk merusak reputasi dan citra namanya. Berarti Kak Erin tutup pintu damai? Iya, saya terus fight lah. Bisa kan dikomunikasikan sama klien kami Ibu Erin, tapi kan nggak pernah ada ya Bu. Iya. Tiba-tiba langsung viral, tiba-tiba langsung lapor polisi, didampingi pengacara. Betul. Nah ini ada apa? Ada skenario apa gitu loh? Karena kan memang ini udah pembunuhan karakter ya. Walaupun misalnya Kak dia datang, Bu, saya minta maaf bilang gitu. Itu nanti bicara nanti. Ya. Memaafkan tapi laporan tetap cabut apa gimana? Laporan tetap jalan. Ya lebih baik ya bicarain jujur. Kenapa jadi ya maksudnya jadi kayak gini gitu kan? Harusnya kan apa yang udah kamu lakukannya di rumah ya jujurlah dengan kelakuannya. Benarkah keyakinan Erin untuk melanjutkan perkara ini ke meja persidangan akan memulihkan nama baiknya yang diklaim rusak oleh sang mantan ART? Ataukah sebaliknya, pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Habibur Rahman itu yang akan terbukti hingga memukul mundur pihak Erin untuk mengakui dugaan kekerasan kepada Hera mantan ART-nya? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.